Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran sastra di kelas rendah dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah dengan dosen pengampu Amin Basri, SPDI, MPD. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, ada Diana Wahyuni, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Ika Nursabana sebagai pembaca materi. Yang ketiga ada Nining Nurdiana sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir ada Suci Tarisya sebagai pembaca materi. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Nah, pertama itu ada pengertian pembelajaran sastra di kelas rendah. Pengertian pembelajaran adalah proses belajar di mana di dalamnya terdapat interaksi, bahan, dan penilaian. Nah, itu disebut pembelajaran. Kemudian ada sastra. Pengertian sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran, dan tra yang berarti alat atau sarana. Jadi instruksi yang mempunyai alat dan sarana. Nah, apa itu pengertian pembelajaran sastra, Kak? Pengertian pembelajaran sastra itu adalah merupakan kegiatan dari pembelajaran bahasa yang dimana dimasukkannya pembelajaran sastra ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia kiranya dapat dimaklumi, karena secara umum sastra adalah segala sesuatu yang ditulis. Nah, jadi sastra itu segala sesuatu yang ditulis. Lalu ada macam-macam sastra. Macam-macam karya sastra itu ada terbagi 7 ya teman-teman. Yang pertama itu ada dongeng. Yang kedua ada fable. Yang ketiga ada legenda. Dan yang terakhir ada cerita rakyat. Di sini saya akan membahas 4 macam-macam karya sastra. Yang pertama dongeng, fable, legenda, dan cerita rakyat. Pertama kita akan membahas dongeng. Dongeng merupakan suatu cerita yang hidup di kalangan rakyat yang disajikan dengan secara tertulisan. Nah, contoh dari cerita dongeng itu apa ya, Kak? Contoh cerita dari dongeng itu seperti contohnya nih. Contoh cerita dongeng. Contoh cerita dongeng itu seperti cerita Dewi Sri. Cerita Dewi Sri. Nah, contohnya itu cerita Dewi Sri yang dikisahkan Sang Dewi menolak diperistri oleh Batara Guru. Dewi Sri meninggal ketika dimakamkan dari jenazahnya, namun tumbuh pohon padi. Dari kepala tumbuh pohon kelapa dan giginya tumbuh pohon agung. Nah, jadi ini Dewi Sri ini dia menolak diperistri oleh Batara Guru. Terus Dewi Sri ini meninggal. Lalu ketika dimakamkan jenazahnya itu tumbuh pohon padi, dari kepala itu tumbuh pohon padi. Lalu tumbuh pohon kelapa, dari giginya itu tumbuh pohon agung. Nah, itu namanya cerita dongeng anak-anak. Selanjutnya ada cerita fable. Kak, apa itu cerita fable? Nah, cerita fable itu adalah cerita yang digunakan untuk pendidikan moral. Contohnya apa? Contohnya nih, pernah nggak dengar cerita si kancil? Cerita si kancil. Nah, cerita si kancil ini kan dia bersama dengan kura-kura. Dia memiliki akal yang cerdik yang dapat melabui kura-kura. Kalian pernah nggak nonton Upin Ipin? Nah, kan di situ kancil dan kura-kura lomba lari. Nah, kayak gitulah cerita si kancil yang memiliki akal cerdik untuk menipu si kura-kura. Itu namanya cerita fable.
cerita yang memiliki pendidikan moral. Yang ketiga ada legenda. Legenda adalah cerita purba yang meriwayatkan tentang masa lalu yang belum pasti kebenarannya. Contohnya apa kak cerita legenda? Nah, kakak punya contoh nih legendanya nih. Nih, contohnya itu seperti Siti Nurbaya. Ada juga nih contoh lainnya seperti Malin Kundang. Malin Kundang ini termasuk cerita legenda loh teman-teman. Karena kenapa? Karena legenda yang sudah tidak asing lagi, yaitu cerita si Malin Kundang. Legenda ini digambarkan keadaan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu. Nah, itu namanya legenda. Ini juga Siti Nurbaya legenda karena apa? Karena mereka ini kisah yang dijodohkan. Oke, selanjutnya ada cerita rakyat. Siapa yang tahu apa cerita rakyat? Nah, cerita rakyat adalah cerita yang merupakan alurnya mirip dengan legenda, tetapi yang mengungkapkan penyelesaian masalah secara adil. Contohnya apa kak? Contohnya itu ada seperti ini kan namanya cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu seperti ada nih contohnya tuh seperti cerita kuntilanak. Cerita anak. Seram kan teman-teman? Nah, namanya juga cerita rakyat kan. Dari rakyat itu ada cerita kuntilanak. Cerita kuntilanak itu seperti yang mana dikatakan bahwa kuntilanak adalah makhluk halus penjelmaan seorang perempuan yang hamil lalu meninggal. Nah, konon katanya sang kuntilanak ini tidak ingin berpisah dengan anaknya. Maka pada malam hari, kuntilanak sering keluar dari kuburnya untuk mencari anaknya. Dalam cerita rakyat ini, kuntilanak selalu digambarkan dengan berambut panjang, terus serba putih dan menakutkan bagi siapa saja melihatnya. Nah, kenapa dibilang cerita rakyat? Karena itu kan dari rakyat. Nah, kuntilanak ini kan dari rakyat, seorang rakyat yang sedang hamil, lalu dia meninggal, lalu dia tidak ingin berpisah dengan anaknya. Makanya dia setiap malam mencari anaknya dengan berpakaian putih lalu berambut panjang. Nah, itulah namanya cerita rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susita Risa. Di sini saya akan melanjutkan macam-macam karya sastra. Yang kelima, puisi. Puisi merupakan nyanyian tanpa notasi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang paling imajinatif dan mendalam, mengenai alam sekitar, cinta, kasih sayang, perjuangan, dan lain-lain. Puisi memiliki irama yang indah, ringkas, dan tepat. Contoh, surat dari ibu. Pergi ke laut lepas, anakku sayang, pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang, dan warna senja belum kemerah-merahan. Menutup pintu waktu lampau. Karya Asrul Sani. 6, yaitu drama dalam kaitannya dengan pembelajaran di kelas rendah, berarti yang sesuai dengan karakteristik usia anak. Sehubungan dengan itu, Hamzah 1985-145 menyatakan bahwa kegiatan drama bagi anak-anak harus merupakan angka rekreasi senilai dengan kegiatan bermain kelereng, layang-layang, sekolah, rumah-rumahan, bermain boneka, dan lain-lain. Jadi drama tidak seperti yang dipintaskan oleh orang dewasa, namun dalam hal ini drama merupakan sarana untuk menarik minat, melatih, atau mengenalkan dasar-dasar tentang drama. Jadi drama di kelas rendah masih merupakan permainan. 7 novel. Istilah novel berasal dari kata Latin novellus yang diturunkan dari kata noveles yang berarti baru, cerita rakyat yang baru muncul. Kemudian sesudah drama, puisi, dan lain-lain. Tarigan 1985-164 novel menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita, di mana kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan si tokoh. Contoh, novel, ayat-ayat cinta, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, ada manfaat pembelajaran sastra di kelas rendah. Yang pertama, membantu perkembangan bahasa anak. Melalui menyimak atau membaca karya sastra, secara sadar ataupun tidak sadar, pemerolehan bahasa anak akan meningkatkan dan bertambahnya kosakata, maka akan meningkatkan pula keterampilan berbahasa anak. Contohnya, guru mengenalkan kepada siswa huruf A, B, C, sampai Z. Kemudian, guru mengenalkan kepada siswa kosakata makan, minum, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, membantu perkembangan kognitif siswa. Sastra mempunyai hubungan erat dengan penalaran dan pikiran anak-anak. Semakin anak terampil berbahasa, maka akan semakin terampil pula mereka berpikir. Penalaran yang dikembangkan melalui media sastra antara lain membandingkan, mengklarifikasikan, menghipotesis, merangkum, mengkritik, dan menerapkan. Sebagai contoh, guru mengajak siswa berbicara. Kemudian memberikan susunan puzzle. Sebagai contoh, guru mengajak siswa berbicara, yang artinya anak harus terampil dalam berbahasa agar lancar. Kemudian, guru memberikan atau mengajak siswa untuk menyusun puzzle, yang artinya agar siswa itu terampil dan mampu berpikir. Yang ketiga, perkembangan sosial. Istilah sosial mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk anak-anak dalam membentuk. Yang pertama itu perilaku, yang kedua norma, yang ketiga motivasi. Ada 3 proses yang sangat berpengaruh dalam sosialisasi dunia anak-anak. Yang pertama, proses hadiah dan hukuman. Yang pertama itu proses hadiah dan hukuman. Guru atau orang tua kerap kali memberikan hadiah kepada anak-anak atas perilaku yang baik. Sebaliknya, mereka memberikan hukuman atas perilaku anak yang tidak baik. Contohnya, jika anak baik diberikan hadiah seperti pujian, hadiah permen, atau dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hukuman anak yang tidak baik diberikan hukuman misalkan dimarahin, lain sebagainya. Hal ini bermakna anak-anak disuruh melakukan hal-hal yang baik dan melarang melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, proses imitasi atau peniruan. Proses imitasi atau peniruan yaitu anak-anak meniru atau mencontoh perilaku atau respon orang dewasa atau teman sebayanya. Pada masa ini, anak-anak belajar tentang perilaku yang diterima dalam masyarakat. Yang ketiga, proses identifikasi. Proses identifikasi, proses ini menuntut ikatan emosional dengan model-model yang ada. Anak-anak menginginkan agar pikiran, perasaan, dan sifat-sifat mereka sama dengan model yang disukai. Contoh, seorang anak cenderung akan meniru tingkah laku orang tuanya.
Selain karena proses belajar, anak-anak juga mengagumi orang tuanya dan berusaha meniru mereka. Yang keempat, perkembangan kepribadian. Sastra mempunyai peran penting dalam perkembangan kepribadian anak. Secara tidak sadar akan mendorong atau mempengaruhi anak-anak mengendalikan berbagai emosi. Contohnya, benci, cemas, takut, bangga, sombong, dan sebagainya. Maka di sini guru atau orang tua harus pintar-pintar memilih bacaan untuk anak yang di dalamnya terdapat pesan kesan moral bagi anak. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep mengenai manfaat pembelajaran sastra di kelas rendah. Jadi, manfaat pembelajaran sastra di kelas rendah ada 9 poin. Saya di sini akan membahas dari poin kelima sampai dengan poin ke-9. Baik, poin kelima ada sastra menunjukkan kebenaran hidup. Poin ke-6, sastra untuk memperkaya rohani. Poin ke-7, sastra melampaui batas bangsa dan zaman. Poin ke-8, sastra memiliki santun berbahasa. Dan yang terakhir, poin ke-9, sastra menjadikan manusia berbudaya. Baik teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama mengenai penjelasannya. Poin kelima, ada sastra menunjukkan kebenaran hidup. Dari karya sastra, orang akan belajar banyak tentang pengalaman hidup, persoalan dengan aneka ragamnya dan bagaimana menghadapinya. Contohnya seperti dalam sastra anak-anak, dapat dijumpai cerita gadis kecil yang begitu asyik bermain dengan bonekanya. Disayang, murni, dan tidak ada kebohongan. Begitu pula dengan anak laki-laki dengan asyiknya bermain mainan kesukaannya. Kondisi seperti itulah dapat dijadikan untuk menanamkan pendidikan kepada anak-anak tentang bagaimana hidup manusia itu yang sebenarnya. Poin ke-6, sastra untuk memperkaya rohani. Dalam membaca sastra, di samping hiburan dapat menikmati jalan cerita pelukisan watak yang mengesankan, juga harus mempertimbangkan kebenaran. Di sini pembaca sastra juga seharusnya ikut aktif mencari makna yang terkandung. Poin ke-7, sastra melampaui batas bangsa dan zaman. Karya sastra Mahabharata dan Ramayana menceritakan kejadian beberapa ratus tahun yang lalu. Cerita tersebut masih tetap hidup dalam abad ke-20 dan sampai saat ini. Berarti melampaui batas zaman. Cerita ini digemari manusia karena berisi pengalaman hidup yang mendasar yang masih terjadi sampai saat ini. Contohnya seperti kesetiaan dan pengkhianatan, perang antara saudara, orang tua, kehilangan anaknya, dan lain sebagainya. Poin ke-8, sastra memiliki santun berbahasa. Dalam karya sastra begitu kaya dengan kata-kata yang tersusun secara tepat dan mempesona. Anak dapat belajar tata krama atau sopan santun berbahasa dan pengungkapan kata-kata para sastrawan. Dengan demikian, karya sastra memudahkan guru dalam menanamkan pendidikan karakter terhadap anak, guna menjadikan anak yang sopan santun di dalam lingkungan sekitarnya maupun dimanapun mereka berada nantinya. Dan yang terakhir, poin ke-9, ada sastra menjadikan manusia berbudaya. Nah, manusia yang berbudaya adalah manusia yang tepat tanggap terhadap segala hal yang luhur dan indah dalam hidup ini. Apabila suatu karya sastra diajarkan sejak anak duduk di bangku sekolah dasar, maka sejak dari dinilah ia dapat mengerti kehidupan manusia yang sederhana, berbudi luhur, dan disiplin. Itulah 9 manfaat mengenai pembelajaran sastra. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.